Di video sebelumnya, Gonjo menyusul Dera menyerbu perusahaan klan Shingo bersama ratusan sugainya. Amukannya membuat suasana di gudang itu menjadi sangat mengerikan. Sementara itu, di kediaman klan Kagemori, Asa yang ditinggal sendirian didatangi oleh Akio yang ingin membunuhnya. Lalu seperti apa cerita selanjutnya? Mari kita gebrikan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo. Tampaklah si Adol berlari panik menuju teman-temannya untuk memberitahu mereka bahwa Gonjo telah muncul dan mengamuk. Menurut mereka, jika Gonjo muncul berarti Natsuki dan Fuyuki juga berada di sana. Mereka menganggap Sugai blacklist milik Fuyuki tidak jauh bahayanya dengan Gonjo. Jika mereka tertangkap, maka blacklist milik Fuyuki bisa mengorek semua informasi mereka, termasuk aib-aib mereka di masa lalu yang bisa terbongkar. Namun blacklist milik Fuyuki bukan tipe petarung, jadi daripada kabur untuk menghindarinya, mereka memilih untuk merebutnya. Selain itu, Shingo memberi harga 100 juta jika mereka berhasil membawa kepala Fuyuki bersama Sugai miliknya. Tapi mereka tidak akan semudah itu menangkap Fuyuki karena dia bersama Natsuki yang punya Sugai sangat kuat. Untuk mengatasi itu, mereka berencana menyerang Natsuki dengan banyak Sugai sebagai pengalian. Setelah itu, mereka langsung mengepung Natsuki dan Fuyuki yang berada di atap gedung dengan puluhan Sugai mereka. Namun hanya dengan satu serangan, puluhan Sugai itu langsung cinggaloler. Black Crystal, gue. Inyo-chan, mau 出てきて。 Di sisi lain, Asa yang berada di markas klan Kagemori adalah Ai, Sugai milik Jin yang kini berhasil membuntungi Akio. Jin mengungkapkan sudah lama tahu Akio berkhianat saat pertarungan mereka dengan Yoro. Saat itu Yoro tidak menyerang Jin maupun Haruo, padahal mereka berdua paling dominan. Tapi Akio yang hanya diam malah diserang oleh Yoro. Itu karena Yoro hanya membunuh orang yang ingin membunuhnya. Jin juga yakin Akio membunuh orang yang memimpin serangan ke markas untuk membungkam dia. Oleh karena itu Jin memasang jebakan untuk Akio. Dengan tenangnya Akio menanyakan tentang orang desa Higashi yang membocorkan pertemuan di gudang Fuji Murayama ke klan Kagemori. Ia mengatakan tidak menyangka dua klan itu berteman. Namun Jin menyangkal tuduhan tersebut. Tak lama Haruo muncul. Ia memberitahu Akio bahwa Asa tidak berada di sana. Haruo juga mengungkapkan kekecewaannya atas pengkhianatan Akio. Haruo berharap Akio tidak melawan lagi dan memohon ampun karena ia tidak mau Akio terluka lebih parah lagi. Namun Akio malah menolak karena yakin Gonjo tidak akan memaafkannya. Akio lebih memilih menghancurkan tempat tersebut agar Asa tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Selain itu, dia yakin Sugainya Dewa Gunung tidak akan bisa dikalahkan oleh Sugai milik Jin dan Haruo. Tapi tak lama bayangan Gabi muncul. Akio yakin Gabi tidak ada di sana dan menjadi Gabi itu adalah Sugai milik Makoto. Sugai itu berdiri di tempat gelap untuk menyembunyikan bahwa dia itu tidak punya bayangan. Namun Tachikawa Makoto no tsugai ga tashika変身。 そう、アキオ、こっちは本物だよ。 di sisi lain, Gonjo mengambil alih semua Sugai yang sudah dilumpuhkan Asa. Gonjo menjalin kontrak dengan puluhan Sugai sekaligus. Namun tidak ada satupun yang baku hantam karena normalnya satu tuan itu punya satu Sugai. Ternyata Gonjo memiliki pasangan Sugai, Hyaki dan Yoko, yang bisa menjaga agar para Sugai tetap akur. Berkat mereka, Gonjo bisa bebas membuat kontrak dengan para Sugai tanpa memperdulikan kecocokan. あんな大量の爪がには百鬼夜行が存在する。相性当然人間のように出世黒や不意、それがこの百鬼夜行。こいつは最悪の組み合わせ。 Sementara itu, Shingo tampak mulai panik setelah mengetahui seluruh rencananya gagal karena Asa ikut turun tangan. Mendengar Asa muncul di sana, diam-diam Yuru mengambil kunainya lalu. あんの野郎、朝が来るなんて聞いてねえぞ。何のために高い金払ってる。
アスマも夜桜も動くな。余計な動きしたらこいつスマホって言ったっけな。 Kembali ke markas klan Kagemori. Di sana Akio diberitahu bahwa yang menjadi Gebi yang dibawa ke gudang Fuji Murayama adalah Sugai milik Makoto. Gebi yang sudah sangat murka langsung menyerang Akio dengan sugainya. Meskipun ukuran sugainya sangat jauh berbeda, tapi Gebi yakin sugainya lebih kuat karena pernah mematahkan tanduk sugai milik Akio. Namun meski begitu, Jin tidak ingin Gebi sampai membunuh Akio dan sugainya karena dia masih butuh informasi dari Akio tentang maksud dari pengkhianatannya. Namun Gebi yang sudah terbakar amarah karena sakit hati Akio mencoba membunuh Asa, tidak mempedulikan peringatan Jin. Sementara itu Makoto menyuruh semua pelayan agar tidak mendekati ruangan Hagure. Bersamaan dengan itu amukan Gebi semakin tidak terkendali Gabriel. Sugainya melap bagian-bagian tubuh dari Dewa Gunung. Akio yang panik menyuruh sugainya itu menghabisi Gebi terlebih dahulu. Tapi untungnya kelinci sugai milik Haruo segera menyelamatkannya. Tak lama Haruo menindih Dewa Gunung dengan kuya batoknya. Namun karena ukurannya jauh lebih besar, sugai milik Akio tidak terpengaruh dengan serangan tersebut. Sehingga si kuya batok dengan mudah ia tendang sampai terpental sangat jauh. Lagi-lagi Gebi mengamuk dan ingin segera membunuh Akio meski Jin sudah berkali-kali mengingatkannya. Gebi berhasil mematahkan tanduk Dewa Gunung, namun akibatnya kantor Hagure hancur terkena tanduk tersebut. Jin khawatir jika Hagure tahu mungkin ia akan langsung membunuh mereka. Tapi Gebi tidak peduli, yang penting dia bisa membunuh Akio yang sudah berusaha menghabisi Asa sahabatnya. Ditambah setelah gagal membunuh Asa, Akio malah ingin menghancurkan markas agar Asa tidak punya tempat. Hal itulah yang membuat Gebi sangat murka sehingga 座敷牢に閉じ込められてから大人たちに死ぬことを望まれて自由に暮らせる下界と切り離やっ両親と下界に出られたの、命狙われて母ちゃんにも頼ろう、もうどこも行くとそれすらも奪おうとしてる。 Ya, sepasang sugai yang sangat mengerikan itu berhasil ia tumbangkan. Akio yang sudah tidak memiliki peluang untuk menang mengakhiri kontak dengan sugainya. Dalam sekejap sugai itu berubah menjadi rally kembali dan Akio berniat mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Namun markas klan Kagemori sudah dipasangi pelindung sehingga mereka gagal untuk keluar dari tempat tersebut. Lalu Gebi kembali melancarkan serangannya untuk segera membunuh Akio. Namun aksinya itu digagalkan oleh sepasang sugai milik Natsuki. Ia mengingatkan Gebi agar tidak sembarangan mewakili perasaan Asa. Akio tidak menyangka untuk menangkapnya mereka sampai mengeroyoknya. Jin mengatakan justru karena itu mereka tidak meremehkan kekuatan Akio dan tujuan mereka memang tidak ingin membunuhnya. Tak lama saat mereka lengah, tiba-tiba Akio melarikan diri, tapi anehnya tidak seorang pun yang mengejarnya. Ternyata Makoto sudah menunggunya di sana. Ia mengeluarkan sugainya dan menangkap Akio dengan memasukkannya ke dalam kantong biji peler. Sementara itu di sisi lain Yoro mengambil alih HP milik Shingo dan meminta mereka untuk melepaskan Asa palsu. Jika tidak, Yoro mengancam akan membunuh Shingo. Asuma pun sepertinya tidak peduli pamannya itu jika Yoro membunuhnya. Lalu tiba-tiba Shingo memanggil sugainya yang seperti kentut menghempaskan Yoro sampai terpental. Yoro berusaha melumpuhkan Shingo kembali dengan kunai. Namun sugainya itu yang seperti petir mematahkan serangan Yoro. 暴れるのかよ。予想以上だな。なあおい、ヨロ君、世界はお前らと違って平和主義者なんだぜ。 Sebelum kita lanjut, kita dibawa dulu ke masa lalu di mana saat Asa dibawa kabur keluar dari desa Higashi oleh orang tuanya. Saat itu Asa diajarkan oleh ayahnya membuat sinyal asap yang biasa dipakai warga desa untuk menyampaikan pesan darurat. Si ayah mengajarkannya dengan maksud jika Asa terpisah, ia bisa mengirim sinyal asap itu untuk memberitahu keberadaannya kepada orang tuanya. Namun hal itu dianggap tidak tepat oleh sang ibu karena mereka sedang dalam pelarian. Bisa-bisa orang desa Higashi yang melihatnya menyusul ke sana. Si ibu menyarankan untuk berbagi informasi jika terpisah lebih baik memakai HP saja. Tapi masalahnya HP di sana tidak berfungsi karena tidak ada sinyal.
Si ibu juga bingung tidak bisa menggunakan kartu rekening, sementara uang hanya tersisa goceng. Lalu tiba-tiba dua orang desa Higashi yang menyamar menjadi orang kota muncul di sana, terpancing oleh sinyal asap yang dibuat sang ayah. Mereka mendesak si ayah dan si ibu untuk mengembalikan Asa ke desa Higashi jika mereka ingin selamat. Namun si ayah lebih memilih cara barbar membantai mereka daripada harus mengembalikan Asa ke desa Higashi. Setelah menumbangkan dua orang desa Higashi itu, mereka tetap bingung. Dunia akan heboh jika si ibu menampakkan diri di kota setelah lama menghilang. Hal itu sama seperti memberitahu lokasi Asa kepada pihak desa Higashi. 安全なの。世間の注目を浴びてどうすればこのか弱い朝の居場所を知らせるようなものだ。置いてきたユルを守りきれるの。 Kembali ke masa saat ini, tampaklah Shingo sepertinya sedikit kesal. HP-nya koslet karena kekuatan listrik dari Sugainya. Sesuai dengan namanya, Fujin dan Raijin. Fujin mengendalikan angin dan Raijin mengendalikan petir. Sementara itu, para anak buah Shingo tambah panik lantaran Shingo tidak bisa dihubungi lagi. Mereka yakin Shingo saat ini berada dalam bahaya oleh ulah Yuru. Sebab sebelum lost kontak, terdengar suara Shingo batuk seperti akan mati. Selain itu, Yuru juga mendesak mereka untuk melepaskan sandranya jika mau Shingo selamat. Setelah itu, mereka menghubungi temannya yang berada di dekat lokasi Shingo untuk memeriksanya ke sana. Namun tanpa disadari, obrolan mereka diawasi oleh Dera dan si bandit. Di sana, Dera merasa seperti mendapatkan angin segar, bisa tahu lokasi Yuru dari obrolan mereka. Lalu ya, si bandit menggunakan Sugainya untuk mengorek informasi dengan detail lokasi di mana Yuru disekap. Dera tidak menyangka Sugai si bandit itu memiliki kemampuan yang sangat mengerikan. Dera yakin kemungkinan si bandit akan menggunakan Sugainya itu untuk mengendalikan si kembar. Jika tidak disingkirkan, si bandit akan menjadi bahaya besar yang mengancam. Setelah itu, terlihat para Sugai milik Asuma dan Shingo merasakan kehadiran Sugai lain di sana dan こんばんはっす。影森アスマとゆるいたこのおっさんのつがい。こっちもなんか風神 Ya, Dera berhasil menemukan Yuru. Namun sayangnya Sugai milik Asuma langsung membawanya pergi. Sontak Shingo pun kesal kenapa Asuma harus mengamankan Yuru, sementara mereka bisa menghabisi Dera dengan mudah. Asuma dengan tenang menjawab hanya mengevakuasinya karena takut direbut oleh Dera. Sementara Dera dan si bandit memutuskan untuk pergi karena Yuru sudah tidak ada di sana. Namun 風神 ya, Dera berhasil kabur sendiri meninggalkan si bandit sendirian di sana. Tapi anehnya, Sugai milik Asuma sepertinya tidak bermaksud kabur, justru seolah menyuruh Dera mengikutinya. Lalu setelah berada di atas gedung, Dera hampir menembak Sugai milik Asuma jika Yuru tidak menghentikannya. Yuru mengatakan bahwa Sugai milik Asuma itu bisa dibilang sekutu mereka alias berada di pihak mereka. Yuru menjelaskan saat diculik ia berbicara dengan Yojakura, Sugai milik Asuma tersebut. Saat itu Yojakura memberitahu Yuru bahwa Asuma sebenarnya bukan musuh Yuru. Dia berada di pihak Shingo untuk menghancurkannya. Jadi ceritanya Asuma itu sangat membenci Shingo, bisa dikatakan punya dendam kusumat. Kebencian itu berawal dari ibunya yang selalu dicap sebagai beban oleh klan Shingo. Tapi saat itu ibu Asuma menikah dengan Gonjo, ketua dari klan Kagemori. Shingo yang tamak dan serakah memanfaatkan duduluran dengan klan Kagemori itu untuk mengembangkan bisnis dan memperkaya diri. Meski begitu, dia sama sekali tidak berterima kasih kepada ibu Asuma. Shingo bahkan berambisi untuk menguasai kekuatan Kai dan Bu milik si kembar, sama seperti pihak desa Higashi. Saat ini, Gonjo sedang mengumpulkan bukti dengan bantuan Asuma untuk membasmi Shingo dan para pengkhianat di dalam klan Kagemori. Lalu kenapa Asuma dan Sugai tingkat tingginya tidak bisa menghabisi Shingo secara langsung, padahal mereka berada terus di dekat Shingo? Ternyata karena Sugai milik Shingo bisa dibilang musuh alami Sugai milik Asuma. Mereka bisa terbakar oleh petir Raijin dan dibilas oleh angin Fujin. Oleh sebab itu Asuma memilih patuh kepada Shingo sambil menunggu momen yang tepat untuk menghancurkan mereka. Tapi masalahnya senyum Asuma yang mirip penjahat itu membuat Yuru salah paham.
Di sisi lain, Asap Palsu diam-diam mengirim pesan kepada Danji tentang keberadaan si kembar yang dia dapat dari obrolan orang-orang yang menyekapnya. Tapi Danji bingung tidak bisa minta tolong kepada Yuru maupun Asa untuk menyelamatkan Asap Palsu karena mereka sudah dikecewakan. Namun dua Sugai yang menemaninya itu menyarankan agar Danji mencoba dulu karena mungkin Yuru masih membuka pintu maafnya. Mereka yakin Yuru akan menyelamatkan pasangannya dan Azumi karena Yuru pernah bilang ia ingin cerita banyak hal jika bertemu Danji. さっきからこの辺り探し出そう。わからないよ。敵なのか味方なのか。あ、 Kembali ke Yuru yang menyayangkan jika Asuma memberitahunya lebih awal, mungkin mereka bisa bekerja sama. Namun kata Yojakura, jika mereka sering kontek-kontekan bisa-bisa ketahuan oleh Shingo. Yojakura ingin meminimalisasi informasi demi keamanan Asuma. Perkataan itu sama seperti perkataan Jin yang dilontarkan kepada Dera saat di bar. Saat itu Jin juga memperingati Dera untuk tidak menyerang Asuma karena Asuma berada di pihak mereka. Sementara itu yang menjadi masalah besar bagi Asuma menurut Yojakura adalah Ipan. Jika sampai ketahuan mungkin Ipan bisa membunuhnya dengan mudah. Dera mengaku kepada Yuru bahwa ia sempat bertarung dengan Ipan dan sepertinya Ipan tahu tentang orang tua Yuru. Dan saat ini Agus dan Lilis sedang berusaha menangkapnya. Mendengar itu, Yuru langsung memutuskan untuk ikut membantu menangkap Ipan untuk mengorek informasi tentang orang tuanya dari Ipan. Namun ada dugaan Ipan sudah membunuh orang tua Yuru. Di sana Dera mungkin sengaja tidak memberitahu Yuru karena itu baru dugaan saja. Tak lama Yuru melihat sinyal asap. Yuru yakin yang mengirim sinyal asap itu adalah Danji yang sedang butuh bantuan. Tapi Yuru bingung harus kemana dulu dia pergi. Menolong Danji untuk menyelamatkan Asap Palsu atau menangkap Ipan untuk mencari informasi tentang orang tuanya. Sementara itu Danji dan Asap Palsu masih berharap-harap cemas Yuru datang menolong mereka. Asap Palsu berusaha menenangkan Azumi yang sudah putus asa Yuru tidak akan menolong mereka karena mereka sudah menipunya. Tapi Asap Palsu tetap yakin Yuru adalah orang baik yang akan menolong mereka. Namun 東村で使った兄様かと思ってきた。下界でのろし使う人。怖い方が来た。 Ya segitu dulu bro ceritanya, gimana nih, masih mau lanjut lagi nih? Ya pokoknya pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.